yuhibbul mu'mina al-mukhtarifah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang beriman yang bekerja. Setiap manusia itu berhak menjadi pengusaha. Tetapi supaya usahanya itu baik dan benar, hendaknya tahu hukum-hukum perdagangan sehingga kita itu ketika melakukan usaha itu tidak mendolimi siapapun. Wah, berarti ini banyak partner-partner saya, rekan-rekan saya yang selama ini mengeluh bahwa ternyata ini jalan yang kalian ambil ini udah benar. Iya. Tetapi harus diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspirasi Santri. Semoga menginspirasi. Hampir 6 bulan Indonesia sudah dijajah sama corona. Tanggal 2 Maret kemarin Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa ada 2 rakyat Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Kemudian masa 6 bulan itu sangat panjang sekali. Hal ini membuat banyak orang yang dulunya itu karyawan ataupun pekerja profesional banting setir menjadi wira swasta atau pengusaha. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih menjadi pengusaha yang baik dalam Islam. Sebelum itu, saya bersama dengan Ustadz Nurul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Hadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Di rumah bosan nggak Ustadz? Ya. Selama ini? Alhamdulillah dinikmati saja dan disyukuri. Kali ini kita bicara di Inspirasi Santri itu nggak berdua, nggak hanya dengan saya dan Ustadz Hadi, tapi ada kawan kita, tamu, seorang pengusaha muda yang nanti akan bercerita tentang cerita-cerita saat dulu, baik dulu sampai sekarang menghadapi corona ini, gitu kan. Kita kenalkan juga, beliau adalah Mas Koko Oki. Monggo. Assalamualaikum Koko Oki. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya terima kasih pada Ais bisa diberikan kesempatan dengan Ustadz Hadi. Terima kasih Ustadz. Ini saya nanti akan banyak bertanya ini. Cuman awal-awal ini saya mau bercerita dulu ya Ustadz. Jadi awalnya gini Ustadz. Ini kan saya sebagai pengusaha dan mewakili beberapa pengusaha lainnya yang ya memiliki rasa yang sama. Dan kita ini sebagai pengusaha sering dihadapkan dengan kondisi yang kita tidak ada pilihan. Ya. Ini saya bercerita tentang saya. Coba saya bercerita tentang apa yang saya alami Ustadz ya. Saya udah lama ini Ustadz. Udah lama sekali Oki ini pengen berjumpa dengan Ustadz Hadi. Monggo. Saya ini pengusaha di bidang properti Ustadz. Ya, sebagai kontraktor maupun sebagai pengembang. Dulu saya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan banyak terjadi dilema di pergejolakan di saya Ustadz. Jadi contohnya saya di bidang pengembang. Ya kan? Pengembang saya untuk mendapatkan izin, saya itu harus melakukan hal-hal yang ya kurang baik lah istilahnya. Jadi saya menghalalkan semuanya untuk saya itu bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu selama ini Ustaz. Jadi sampai sekarang ini saya sebenarnya ingin bertanya dengan jenengan. Itu nanti menjadi salah satu pertanyaan saya. Unek-unek ini saya mau bercerita. Jadi setelah itu setelah dulu itu seperti itu hingga sampai pandemi saat ini, yang menjadi dilema, benar-benar menjadi dilema saya sebagai pengusaha antara bagaimana saya ini menjual apa yang saya milikin, barang dagangan saya lah Ustaz ceritanya, yang banyak pembeli itu yang memikirkan bagaimana survive, bertahan hidupnya ini lebih susah daripada harus memiliki properti saya. Dan saya itu juga harus mempertahankan karyawan-karyawan saya ini Ustaz. Dan
semaksimal mungkin saya ini mempertahankan keduanya. Mungkin dengan pembeli saya bisa memberikan kelunakan. Tapi dengan karyawan ini saya bingung, Ustaz. Bagaimana kinerjanya mereka ini tetap saya butuhkan. Tetapi saya tidak bisa memberikan kasarannya gaji yang seperti dulu lah, Ustaz. Kasarannya seperti itu. Karena kan pemasukan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Yeah. Jadi, nah, dan saat ini tuh sebenarnya yang saya banyak sekali pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ustadz Hadi. Ya, kita mulai dengan untuk yang pertama aja, Ustadz. Pengusaha itu apa sih, Ustadz, sebenarnya? Dalam Islam itu pengusaha itu apa? Dan sebenarnya posisinya itu seperti apa gitu, Ustadz? Saya ingin tahu sebenarnya pengusaha itu apa? Pengusaha sendiri itu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Yang kami hormati bintang tamu pada kesempatan kali ini, Koko Oki selaku pengusaha muda milenial. Pengusaha muda milenial, yes. Milenial. Kemudian yang kami hormati Mas Ais selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan ini menjadi sebab ridhonya Allah kepada kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan seluruh usaha kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengusaha dalam Islam. Rasulullah SAW di dalam banyak hadis itu menjelaskan bagaimana Rasulullah itu memberikan motivasi semoga biar menjadi pengusaha yang baik. Ya. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia bersabda, as-saduq at-tajir saduq yukhsaru yaumil qiyamah mas-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yang artinya pedagang yang jujur, yang amanah pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan para nabi, orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Kemudian yang hadis selanjutnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, beliau menjelaskan hadis Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbul mu'mina al-mukhtarifah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang beriman yang bekerja. Nah, itu. Jadi dengan syarat tadi bekerja yang jujur dan amanah. Nah, berarti dari penjelasan Ustadz ini, siapa Kak Ustadz? Apakah semua orang ini bisa menjadi pengusaha? Atau ada kriteria khusus Ustadz untuk jadi pengusaha ini, Ustadz? Ya. Sebelum kita menjadi pengusaha, hendaknya kita tahu bagaimana usaha itu bagaimana, sistemnya gimana. Secara duniawi, lebih-lebih secara fikihnya, biar usahanya itu usaha yang baik, usaha yang berkah, usaha yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Karena siapa yang awalnya sudah bersinar dengan fondasi yang kuat, niscaya akhirnya akan baik, akan bersinar. Seperti kita membangun tower, harus fondasinya harus kuat. Kalau kuat, misalnya nanti dibangun berapapun itu akan kokoh, kuat. Nah, ini di dunia, apalagi di akhirat yang dunia, bandingan dunia dan akhirat itu tidak ada bandingannya. Di sini hidupnya terbatas, tapi di akhirat itu selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Berhubungan juga ini karena semua kan harus di rumah dan kebanyakan bukan kebanyakan, hampir banyak perusahaan ataupun seperti Oki yang kebingungan bagaimana untuk kelangsungan karyawannya, sehingga banyak juga dari mereka yang memutuskan untuk mem-PHK atau memulangkan secara langsung gitu kan, mengakhiri cara bekerja mereka. Lah akhirnya karyawan-karyawan yang di PHK ini kan bingung untuk
melangsungkan kehidupannya, jalan satu-satunya ya jadi pengusaha. Maksudnya jalan satunya adalah berjualan atau berwira swasta. Lah, saya coba tanya ke Ko Oki dulu. Apakah ada karena dampak ini juga ada beberapa karyawan yang ter-PHK? Selama ini. Pak, untuk pandemi sekarang ini banyak perusahaan yang terdampak, termasuk perusahaan saya. Oh iya. Saya semaksimal mungkin untuk tidak mem-PHK. Awalnya saya berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata saya tidak PHK ya. Kalau PHK itu kan pemutusan, putus. Tapi saya menggunakan istilah break dulu, break. Jadi saya dirumahkan istilahnya. Dirumahkan cuma break. Kita tidak putus, tapi break dulu. Ya. Jadi kemarin beberapa karyawan kita rumahkan dengan kita berikan pesangon, tapi mereka tetap karyawan saya statusnya. Jika mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berprospek pada pandemi ini, silahkan, saya membuka itu. Tapi saya tidak melepaskan status kepegawaiannya mereka. Kalau saya, karena mereka tetap menjadi aset saya. Karyawan saya adalah aset saya gitu. Saya berpedoman seperti itu. Kemudian kalau Mas Oki, kalau Ko Oki, kalau misalkan hal ini sebagai seseorang yang punya perusahaan yang lain gitu kan, mem-PHK secara massal gitu, apakah kalau misalkan dipikir manusiawi kan kurang manusiawi gitu, karena memutus rezeki atau mencari nafkah mereka. Lah, apakah memang sebaiknya seperti itu, atau bagaimana? Mem-PHK secara massal karena keadaan ini. Ya. Sebelum kita bahas PHK, kita perbaiki akidah kita dulu tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud juz 13. Itu Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, artinya setiap manusia, setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti Allah menanggung rezekinya. Jadi ketika kita hidup mulai bayi sampai meninggal, Allah sudah menjamin rezekinya. Kita harus yakin itu dulu. Harus yakin. Biar dengan keadaan apapun kita tidak putus asa. Ada harapan. Misalnya Allah sudah jamin. Itu jaminan dulu. Kemudian untuk masalah PHK kita harus optimis dengan apa yang terjadi. Mungkin sebab ini Allah memberikan rezeki yang lain, jalan rezeki lain. Karena Allah itu pasti memberikan rezekinya. Tinggal kita bagaimana menerimanya, bukan menyebut, ini menerima. Jadi Allah sudah dalam satu riwayat, rezeki itu tidak bakal lupa alamatnya. Jadi Allah pasti menjamin rezeki setiap makhluk di muka bumi ini. Ini Al-Quran, bukan ini kitab yang paling suci di muka bumi ini. Jadi semua orang, bahkan semut, nyamuk, terus cicak yang di dinding ini memakan nyamuk, memakan yang terbang. Kalau di logika nggak masuk akal ini. Jadi kita harus optimis dengan pandemi ini. Gitu. Jadi tentang PHK atau tidak itu sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan masing-masing. Tapi bagi kita itu hendaknya harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita. Karena rezeki itu tidak akan lupa dengan pemiliknya atau alamat yang akan didatangi rezeki tersebut. Ini kembali lagi ke pertanyaan Ko Oki yang awal tadi. Sebenarnya siapa sih yang berhak atau boleh menjadi pengusaha? Itu siapa saja? Apakah ada memang kriteria khusus untuk menjadi pengusaha? Sedangkan ini banyak juga kan karyawan-karyawan yang dulunya karyawan atau pekerja profesional sekarang berusaha untuk berwirausaha swasta gitu. Entah jualan ayam atau apa gitu kan. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini itu adalah tahun baru.
Iya. Jadi mari kita muhasabah atau introspeksi diri, mencari ide-ide yang baru, dan membenarkan niat kita supaya kita diberi oleh Allah rezeki yang banyak sehingga hidup kita menjadi bahagia. Tentang mengenai tadi siapakah saja yang berhak? Ya, setiap manusia itu berhak menjadi berusaha, baik itu berdagang atau pengembang, developer, atau yang lainnya, itu semuanya berhak untuk, karena usaha itu ada hak, gitu. Tetapi supaya usahanya itu baik dan benar, hendaknya kita harus tahu hukum-hukum yang mengenai tentang ini. Kalau di istilah fikihnya itu ahkam tijarah, hukum-hukum dengan perdagangan atau usaha. Jadi hendaknya tahu hukum-hukum perdagangan sehingga kita itu ketika melakukan usaha itu tidak mendolimi siapapun, baik diri sendiri atau orang lain. Salah satu contohnya adalah akad itu harus antarodin, sama-sama ridho. Dan ada penipuan di dalamnya, dan ada kezaliman di dalamnya, dan jangan sampai kita merugikan siapapun. Itu pentingnya Islam di sini. Ketika sudah seperti itu, niscaya nanti akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Rasulullah. Rasulullah sebelum menikah itu diberi dagangan oleh calon istrinya. Yaitu Siti Khadijah. Disuruh dagang untuk ekspor dari Mekah ke Syria. Itu di surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fi mikhlata syita'i wasayf. Itu melakukan perjalanan ke Yaman dan Syam, itu melakukan ekspor impor. Ketika diberi dagangan oleh Siti Khadijah, Rasulullah melakukan dengan jujur, amanah, disampaikan dengan sebaik-baiknya, ditawarkan dengan sebaiknya, kembali ke Mekah itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sehingga mahar beliau untuk nikah dengan Siti Khadijah itu mungkin puluhan onta. Satu onta itu berapa juta? 60 juta. 67 kali. Saat ini sekitar 67 juta. Jadi itu. Jadi kalau kita jujur dengan apa yang diajarkan Rasulullah, niscaya keberkahan akan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, berarti ini kalau saya bisa menyimpulkan menyimpulkan ini ya. Berarti pandemik ini membawa kita ada hal positifnya. Jadi contohnya gini, menjadi pengusaha yang sebelumnya ini menjadi terpaksa, bahwa pengusaha yang baik ini bisa menjadi sarana ibadah kita ini, Ustaz ya. Maksudnya menjadi salah satu hijrah kita ya, menjadi pengusaha yang baik ini. Jadi kalau selama ini kan banyak yang mengeluh bahwa keamanan finansial udah mulai hilang, sekarang kita harus berjuang dari nol. Tapi kalau jika dilakukannya dengan baik, ini bisa menjadi sarana hijrah ini, Ustaz ya. Iya benar. Ini proses kayak masa-masa proses penyadaran. Penyadaran massal. Berarti ini banyak partner saya, rekan-rekan saya yang selama ini mengeluh bahwa ternyata ini jalan yang kalian ambil ini udah benar. Tetapi harus diluruskan. Ya mungkin yang selama ini mereka yang terpaksa, yang menghalalkan segala cara ini harus Ustaz ya. Diingatkan Ustaz ya. Karena pengusaha sendiri tuh derajatnya di hari kiamat tinggi, Ustaz ya. Ini sama Rasul, sama orang-orang alim lainnya. Jadi hendaknya kalau kita mulai usaha, ada hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Itu hadis Arba'in, hadis yang terkenal. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Jika niatnya baik, niscaya akhirnya baik. Jadi mungkin pandemi ini mengingatkan kita untuk memperbaiki niat kita. Ini yang saya tangkap ini. Coba pembelajarannya saya dapetin, Ustaz. Iya, udah mulai terang lah. Jadi, jalan yang sudah saya ambil ini udah benar. Tinggal saya meluruskan lagi
cara-cara saya menjalankan usaha saya ini Ustaz. Ya. Dan selama ini kan saya ya pilihan saya sudah benar. Cuman cara menjalankannya yang salah. Berarti kan ya ini benar, tahun baru harus hidup baru ini. Ya ini merupakan ilmu baru buat saya. Bagaimana menjalankan kan yang ini benar-benar harus kita tata lagi nih niatnya, dari niat, dari peraturan-peraturannya gitu Ustaz ya. Jadi di Islam juga diatur juga ini Ustaz. Iya. Detail sekali. Detail sekali ya itunya. Kalau pengen lihat kita belakang ini siap Ustaz nanti. Kan private ini dengan Ustaz ini nanti ya. Saya private ini nanti dengan Ustaz untuk belajar segini gitu ya. Mumet. Saya nanti itu Ustaz. Biar menata lagi usaha. Jadi nanti saya menentukan strategi, cara-cara itu enggak. Kalau dulu kan berdasarkan logika, penting untung, gitu. Yang penting untung, iya, benar. Sikat. Nah, cuman kan sekarang ternyata juga, pengusaha yang baik, jujur, amanah, kan ada. Tidak, kalau dulu kan yang penting pengusaha. Untung besar berarti sukses. Berarti sekarang sukses tidak hanya untung besar yang kita lihat. Tapi kata amanah gitu kan, kata percaya. Itu memang kalau misalkan didengarkan itu kan seolah kayak mudah gitu loh. Lah, seolah kayak benar-benar ya wis lah tinggal jujur aja, ngapa-ngapain aja tinggal jujur aja gitu kan. Nah, mungkin ada nggak Mas Oki cerita-cerita ketika dulu gitu kan, seharusnya saya itu bisa amanah, maksudnya dalam keadaan yang seharusnya saya bisa amanah, tapi itu lupa atau mungkin luput atau gimana gitu. Jadi ada. Sebenarnya kalau bilang amanah itu